Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di GTS episode kedua. Pada malam ini GTS akan menyajikan sebuah pernyataan resmi dari Tuntas Subagio selaku Ketua Ormas Panji Hati Tikus Piti Hanoto Baris, yang akan menyatakan, menerangkan, menjelaskan tentang bagaimana baju sesungguhnya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita saksikan pernyataan resmi dari Mas Tuntas Subagio selaku Ketua Ormas Panji Hati Tikus Piti Hanoto Baris dalam GTS episode 2 ini. Saya Aryo Yudo, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Surya Nuswantara. Saya Tuntas Subagio, Ketua Ormas Panji Hati Tikus Piti Hanoto Baris, Bucahangon Bangun Kalangan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang mekanisme pemilihan Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo untuk maju di Pilkada Surakarta. Ketika kita bicara tentang wong cilik yang mempunyai kegayuan yang tinggi atau harapan dan cita-cita tujuan yang besar, banyak orang yang mempertanyakan, benarkah itu? Ngoyoworo enggak itu? Banyak sekali yang kemudian mempertanyakan tentang hal tersebut. Tetapi kalau kita melihat dari sebuah perjuangan yang sesungguhnya, perjuangan yang dilakukan oleh Tikus Piti Hanoto Baris dalam kontestasi Pilkada Solo, sehingga kita mungkin akan berpikir beda kalau kita melihat secara sungguhnya apa yang dilakukan oleh sedulur Sinaroweti, oleh sedulur-sedulur kita semua Tikus Piti Hanoto Baris selama ini, di mana mereka pagi, siang, malam berjuang tanpa menghitung lelah, tanpa menghitung sebuah keuntungan, perjuangan yang sesungguhnya. Berjuang untuk bersosialisasi, mendapatkan orang per orang, lembar per lembar dari KTP yang digunakan untuk pendukungan pencalonan dari Bajo atau Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo. Di sini juga saya tegaskan bahwa Bajo, Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo adalah Tikus Piti Hanoto Baris, adalah anggota dari Tikus Piti. Mereka ikut bergabung di dalam Tikus Piti Hanoto Baris ini sejak 2014. Sehingga rentan waktu kurang lebih 5-6 tahun ini bisa untuk mengenal beliau berdua. Insya Allah, bismillah, beliau adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang punya visi dan misi yang jelas untuk kebaikan semua orang. Itulah yang mendasari saya waktu menunjuk secara langsung pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Karena kita wong cilik, karena Bajo wong cilik, sehingga banyak statement dari masyarakat yang merasa lebih mampu atau merasa lebih pintar, merasa lebih punya kapasitas, sehingga seakan-akan kalau saya melihat dari pemberitaan akhir-akhir ini yang menganggap Bajo adalah settingan, Bajo adalah boneka, bahkan mempertanyakan KTP. Bisa dilihat dari keadaan Bapak Bagio Wahyono, keadaan Bapak FX Suparjo, keadaan latar belakang dari Tikus Piti, sangat tidak mungkin untuk bisa membeli KTP, sangat tidak mungkin untuk bisa membeli masyarakat, memberi uang demi satu lembar KTP. Kita harus melihat dari kacamata yang jelas. Semuanya adalah sebuah perjuangan, dan mudah-mudahan
ini bisa mengajarkan untuk kita semua, termasuk mengajarkan untuk Tikus Pidi dari sebuah perjuangan yang sebenarnya. Kita ambil hikmah dan pelajarannya selama ini dari perjuangan demi perjuangan yang kita lakukan selama kurang lebih setahun ini untuk bisa mendapatkan KTP untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan alhamdulillah kita bisa memenuhinya dan kita sudah melalui verifikasi faktual pertama, ada TMS sekitar 7.400-an. Kita menerima itu dengan legowo dan kita terus berjuang karena kita akan terus memperjuangkan sampai titik finish di mana insya Allah bismillah kita bisa mendudukkan Pak Bagio dan Pak Parjo di balai kota. Itu adalah sebuah bentuk perjuangan. Tetapi apapun nantinya yang akan terjadi, menang kalah, kita akan tetap menerima sebagai wujud finish dari sebuah perjuangan. Dan kita juga menerima dengan baik kritik, saran, arahan, bahkan kita juga menerima dari beberapa orang mungkin ya, itu yang mempertanyakan tentang kok isoh ya, ojo-ojo ngene, kok isoh ya, ojo-ojo ngono, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya melihat seperti di YouTube, di media dan lain sebagainya, banyak orang yang tidak tahu sama sekali tentang perjuangan Tikus Pidi di dalam memperjuangkan Pilkada Solo, di dalam mengusung Bajo menjadi calon independen di Solo. Saya cuma berharap sebelum memberikan sebuah statement dilihat dulu sedalam-dalamnya dari perjuangan yang telah kita lakukan, sehingga apa? Supaya ke depan tidak ada fitnah, eman-eman apa yang kita ucapkan ternyata itu tidak sesuai, ya pastinya akan membawa keburukan untuk diri sendiri. Jadi di sini saya selaku Ketua Tikus Pidi Hanoto Baris, saya selaku yang menunjuk, yang merekomendasikan pasangan Bajo untuk maju di Pilkada, bertanggung jawab penuh dengan pemenangan, bertanggung jawab penuh dengan perjuangan yang dilakukan oleh Tikus Pidi untuk bisa meloloskan Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo atau Bajo di dalam Pilkada Solo. Mereka berdua adalah Tikus Pidi dan mereka adalah sedulur Sinoroweti yang terjalin di dalam Ormas Panji-Panji Hati. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin karena kita orang kecil, kita wong cilik, tidak punya pengalaman politik sama sekali. Jadi seakan-akan menjadi bulan-bulanan politik, menjadi bal-balan sana sini dengan ucapan atau perkataan statement yang jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya berharap kita semua mensikapi ini dengan baik, dengan positif. Kita mulai dengan positive thinking, dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Dan sebuah kebanggaan sebenarnya, kebanggaan yang luar biasa dari perjuangan siang malam, dari urunan dari mulai urunan beli kertas, urunan beli materai, bahkan urunan beli nasi bungkus, urunan beli snack, menghasilkan sebuah hal yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Seakan-akan sesuatu itu adalah tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang wong cilik tanpa dukungan partai politik sama sekali, tanpa dukungan orang-orang yang punya kapasitas, tetapi kok bisa sampai melaju ke verifikasi pertama, bahkan ini masih berjuang di verifikasi kedua, bahkan mendapatkan KTP yang segitu banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Sehingga kalau kita ambil hikmahnya, kita bisa berpikir positif tentang hal itu, maka yang terjadi insya Allah adalah sebuah kebanggaan untuk warga Solo, kebanggaan untuk masyarakat kota Solo bisa menghadirkan sebuah demokrasi yang sesungguhnya tanpa embel-embel money politik, tanpa embel-embel sandiwara politik, tanpa embel-embel drama politik, tanpa embel-embel apapun. Yang ada adalah kita suguhkan demokrasi sejati, demokrasi yang sungguh. Karena menurut kita, kapan kita akan bisa menyuguhkan demokrasi yang sungguh, demokrasi yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin bangsa tanpa harus dikotori, tanpa harus dicela dengan sesuatu yang mungkin malah kurang bagus, kurang baik, dengan money politik dan lain sebagainya. Kita akan menyuguhkan suatu demokrasi sejati, demokrasi sungguhnya tanpa money politik, tanpa drama politik. Itulah
yang akan kita suguhkan untuk Kota Solo. Dan kita selaku Tikus Pidi Hanoto Bari sangat berbangga, dan harapan saya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Solo, bagi warga Indonesia umumnya, apabila insya Allah kita bisa menyurung Pak Bagio dan Pak Parjo untuk bisa ditetapkan sebagai calon tetap wali kota Solo dan bisa berlaga secara sportif, secara elegan untuk berlaga di Pilkada Solo. Proses yang cukup panjang yang kita lalui di dalam pemilihan Bagio dalam kancah politik di Kota Surakarta. Cukup lama saya mengenal Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo. Bertahun-tahun dari 2014 sampai sekarang saya mengenal karakternya, mengenal jati dirinya, mengenal dirinya, sehingga hal tersebut mendasari di dalam pemilihan saya atau penunjukan dalam Pilkada Solo untuk menunjuk dan memilih Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo dalam pertarungan Pilkada Solo. Mungkin banyak orang yang menilai, mengira-ira, bahkan orang yang mungkin tidak tahu sama sekali, tetapi menjustifikasi, menghakimi bahwa Bapak Bagio Wahyono, Bapak FX Suparjo atau Bajo itu hanyalah settingan, hanyalah calon boneka yang memang dihadirkan mungkin dengan tanda kutip hanya ingin sensasi atau hanya ingin mencari uang dan lain sebagainya. Tikus Pidi Hanoto Baris yang saya kelola dan saya glowentah dari 2014 sampai sekarang dengan penanaman moralitas, militansi, dan juga etos dari sebuah perjuangan yang selama ini kita ajarkan, kita arahkan kepada seluruh anggota, dan alhamdulillah terbukti dan terwujud di dalam pemilihan dan perjuangan pemenangan Bagio sampai ke tahapan verifikasi faktual yang telah dilalui. Mereka mempunyai istilah MPC atau Mbuh Piye Carane, urunan anggota per anggota MPC Pilkada, karena memang membutuhkan pembiayaan dalam hal pembelian kertas, fotokopi, materai, dan kita sama sekali tidak punya pendanaan untuk money politik. Saya dari awal menegaskan bahwa ini adalah perjuangan untuk perubahan negeri, sehingga jauhkan dari money politik. Prinsip yang selalu saya ajarkan, yang selalu saya arahkan adalah kalau sesuatu hal yang ingin kita jalankan itu dengan baik, yang ingin kita raih dengan baik, maka awali dengan langkah-langkah yang baik. Niati dengan niat yang baik dan langkahkan dengan langkah kaki yang tegap dengan cara-cara yang baik. Indonesia merdeka sudah 74 tahun lebih. Proses demokrasi dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman telah dilalui. Dan kita melihat seperti halnya melihat drama telenovela. Kita melihat drama-drama politik di semua wilayah, bahkan mohon maaf sekali, banyak terjadi di semua daerah. Setelah terjadi kasus yang melibatkan KPK dan lain sebagainya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena apa? Kemungkinan dari awal tidak dilangkahkan dengan baik, seperti politik dagang sapi yang dijalankan. Dari awal dengan permodalan yang sangat besar, dan pada akhirnya setelah jadi juga akan berpikir bagaimana untuk balik modal dan meraih sebuah keuntungan, sehingga mohon maaf yang terjadi tidak mencari jeneng tetapi mencari jenang. Kalau basa Jawane itu mau menjadi pimpinan itu arep golek jenang apa arep golek jeneng. Kalau kita mencari jenang, maka berarti kita hanya akan melihat dari feedback sebuah keuntungan. Tetapi kalau kita mencari jeneng, maka yang terjadi adalah sebuah kebaikan. Karena yang akan dilihat sampai ke anak cucu adalah nama yang baik, prestasi yang baik, dan bisa merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik ke depannya. Hal ini yang mendasari kita bersama di barisan Tikus Pidi Hanoto Baris untuk memajukan calon-calon kepala daerah, dan kebetulan hanya satu yang bisa berhasil, yaitu dari Kota Surakarta. Dan insya Allah nanti di tahun 2024 kalau Allah meridhoi, Allah memberikan sebuah kelancaran, maka seluruh Tikus Pidi Hanoto Baris yang kita pilih akan maju independen di semua wilayah
di Indonesia. Ini bukan pesawor kepada partai politik. Saya sama sekali tidak pernah membenci partai politik. Saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat biasa, selama ini saya berterima kasih sekali kepada partai politik, karena dari Indonesia merdeka sampai sekarang, partai politik sudah memberikan nuansa demokrasi yang sejuk, aman, nyaman untuk pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Kenapa pemilihan Bajo tidak ada korelasi politik dengan partai politik? Bajo berdiri independen atas nama rakyat dengan dukungan Tikus Pidi Hanoto Baris. Beda kalau dari unsur parpol secara pribadi sebagai atas nama rakyat akan mendukung Bajo. Kita akan menyambut dengan sangat positif, dengan tangan terbuka. Kita memang tidak membuka hubungan atau korelasi atau kontrak atau perjanjian dengan partai politik apapun. Bukan dalam arti kita membenci partai politik, tetapi kita hanya ingin adanya sebuah perubahan yang cukup nyata, yang nanti ke depannya bisa membawa perubahan rakyat Kota Solo, terutama khususnya, dengan harapan bahwa kalau benar-benar murni dari masyarakat, maka akan membawa sebuah perubahan yang besar. Dan yang kita pilih adalah orang-orang yang mempunyai hati rakyat, suara rakyat kecil. Sehingga harapannya adalah dengan mempunyai jiwa dan suara hati rakyat kecil, maka akan mendengar suara rakyat dari semua lapisan, terutama rakyat kecil. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, yang terjadi adalah Indonesia ini tidak pernah terlepas dari negara berkembang. Glamorisasi di kota besar seperti hanya terlihat di covernya, sementara isinya cukup memprihatinkan dengan banyaknya masyarakat yang masih terlantar, banyaknya yang masih menjerit tentang kelaparan, banyaknya anak-anak kecil yang harus meneteskan begitu banyak keringat untuk mengais sebuah rezeki, padahal di masanya dia harus sekolah. Banyaknya juga dari jeritan-jeritan lapisan-lapisan masyarakat yang mungkin kita bisa melihatnya dari daerah-daerah perkotaan dan lain sebagainya. Kita tidak perlu munafik tentang keadaan yang sebenarnya, karena harapan saya dengan kita mau bicara jujur tentang sebuah keadaan, kita mau melihat secara mata yang sebenarnya, kita mau melihat secara kejujuran keadaan realita yang terjadi, maka insya Allah pasti akan ada solusi yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi selama kita menutupi dengan cover-cover, dengan sesuatu yang sifatnya hanya glamorisasi, sifatnya hanya menenangkan seperti drama telenovela, maka solusi untuk bangsa ini saya kira cukup berat. Sebenarnya dari pengalaman saya mengelola Tikus Pidi Hanoto Baris, walaupun tidak pernah terlihat, karena Tikus Pidi Hanoto Baris walaupun berdiri sejak 2014 dengan keanggotaan yang mungkin cukup banyak, tidak pernah terlihat. Dari pengalaman saya mengelola mereka, masyarakat hanya butuh sentuhan. Dan ini mudah-mudahan suara saya ini nanti bisa didengar juga oleh kepala-kepala daerah yang sekarang menjabat atau pejabat-pejabat tinggi. Mudah-mudahan kita sharing saja, bukan saya merasa yang paling benar atau merasa paling pintar, tetapi kita sharing itu lebih baik. Kita introspeksi dulu diri kita, introspeksi dulu daerah kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana suara masyarakat. Mereka hanya butuh sentuhan yang baik. Karena apa? Darah tidak pernah bisa menipu. Kita adalah orang timur dengan adab-adab yang sangat luar biasa, adab-adab yang tertanam di dalam sanubari kita bersama. Itu adalah adab-adab yang sangat luar biasa, dan adab-adab itu membawa kesantunan bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dengan sentuhan yang tepat, sentuhan yang bisa menyentuh mereka, maka mereka bisa diajak untuk kembali kepada adab-adabnya, yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, gotong royong, rasa sosial yang sangat tinggi, rasa malu, rasa takut. Kalau para analisis politik, analisis ekonomi dan lain sebagainya menyatakan, beberapa orang menyatakan bahwa para pakar menyatakan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme adalah budaya. Sekarang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia atau membudaya di masyarakat Indonesia. Saya sangat tidak setuju. Mungkin mereka punya dasar dengan mengatakan bahwa itu menjadi budaya atau membudaya di masyarakat Indonesia. Karena apa? Segala lini seperti sudah terjadi tentang korupsi, kolusi, nepotisme, dan mereka tidak
mungkin sampai kesulitan bagaimana obatnya. Tapi di sini saya memberikan saran, mungkin sharing, berbagi ilmu bahwa obat dari korupsi, kolusi, nepotisme adalah kembalinya adab-adab bangsa Indonesia, kembalinya adab-adab masyarakat Indonesia, terutama di rasa tabu dan rasa malu. Kalau masyarakat Indonesia itu kembali kepada kitohnya tentang rasa tabu, rasa malu, pasti tidak akan ada orang yang korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena akan terbawa rasa malunya sendiri, moralitasnya akan keluar lah. Itulah yang salah satu mendasari kita di dalam memberanikan diri untuk pencalonan independen, yang salah satunya adalah di Kota Surakarta. Kita mempunyai visi nanti ke depannya, insya Allah bismillah, dengan Bajo bisa kita menangkan adalah untuk mengangkat sandang papan pangan. Kita sudah sharing dengan Bapak Bagio Wahyono, Bapak Efik Suparjo, bahwa kalau Tuhan Gusti Allah nanti meridhoi, maka visi yang utama yang harus diangkat oleh beliau berdua adalah sandang papan pangan. Sandang di sini adalah menyangkut tentang agama, tentang budaya, tentang adab-adab. Dengan harapan apa? Salah satu misi terkuatnya adalah mengembalikan adab-adab orang Solo, moralitasnya orang Solo dikembalikan kembali dengan sentuhan-sentuhan budaya. Dan alhamdulillah Pak Bagio adalah salah satu budayawan yang ada di Solo, karena sekarang secara psikologi orang yang telaten mendesain, kemudian merenda atau membuat sebuah pakaian Jawa dengan sedikit demi sedikit menata dan teliti, berarti wonge sabar, teliti dan telaten. Dan disitulah dengan sabar, teliti, dan telaten, dan juga diangkat dari dirinya karena seorang budayawan juga yang sangat menyukai tentang budaya-budaya Solo, bahkan cukup dekat dengan Keraton Solo, kenal dengan beberapa orang di dalam Keraton Solo, dan juga kadang-kadang mengikuti alur budaya-budaya dari Kota Surakarta. Maka pemilihan saya terhadap Bapak Bagio Wahyono insya Allah tidak keliru. Dengan dasar mempunyai jiwa-jiwa budayawan, maka harapan saya adalah Bapak Bagio Wahyono itu bisa mengangkat sandang, mengangkat budaya, mengangkat agama, mempersatukan agama di Solo, dan juga bisa menghidupkan kembali, mengingatkan kembali tentang adab-adab wong Solo, sehingga wong Solo nanti akan muncul yang namanya rasa menghargai, rasa menghormati, rasa mencintai, rasa tabu, dan rasa malunya. Dan di situ nanti akan berlanjut kepada penataan pemerintahannya. Kalau di dalam staf-staf kepemerintahan Kota Solo nanti sudah tertanam kembali yang namanya adab-adab orang Solo, dan didasari yang sangat mendasar tentang rasa tabu dan rasa malu, maka saya yakin korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi atau untuk meminimalisir nanti kedepannya di dalam pemerintahannya tentang korupsi, kolusi, nepotisme akan bisa terselesaikan. Papan kita lihat di dalamnya Kota Solo. Alhamdulillah memang dari pemerintahan-pemerintahan yang sudah terjadi selama ini sudah sangat bagus, tetapi juga masih banyak hal yang memang harus diperbaiki. Salah satunya adalah tentang papan, tentang tata kelola. Bagaimana nanti pemerintahan Bajo, insya Allah bismillah ke depan, kalau masyarakat Kota Solo mempercayakan kepada Bajo, kepada Pak Bagio dan Pak Efik Suparjo, adalah bagaimana nguwongke wong Solo, bagaimana akan memberikan sebuah papan yang layak, yang memang tata kelola akan betul-betul dikelola secara total, termasuk PR terbesar di Kota Solo, yaitu masalah banjir, macet, dan juga tentang tata kelola kota. Resep-resep tentang banjir, macet, tata kelola, dan lain sebagainya kita sudah mencoba dengan berbagai cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, tetapi kita sudah punya langkah-langkah. Pak Bagio dan Pak Parjo sudah mempunyai langkah-langkah yang luar biasa bagaimana untuk mengangkat papannya wong Solo, tata kelolanya Solo, bagaimana mengatasi banjir, macet,
dan juga bagaimana nguwongke wong Solo, sehingga tidak akan ada lagi jeritan-jeritan tentang usreke atau ujek-ujeke muntele wong Solo. Kemudian yang ketiga adalah tentang pangan, jeritan-jeritan kemiskinan di kota besar yang mungkin di banyak tempat tercover dari covernya glamorisasi gebyare lampu-lampu metropolitan, gebyare lampu-lampu kota yang kadang-kadang meredupkan atau mengiaskan dari hal yang sebenarnya, keredupan-keredupan yang terjadi di sisi kota, jeritan masyarakat, jeritan anak yang kelaparan dan lain sebagainya di kota Solo menjadi prioritas utama dari pasangan Bajo untuk bisa mengangkat pangan kota Solo, sehingga visi sandang papan pangan itu akan menjadi sebuah prioritas utama dari pasangan Bajo untuk kota Solo. Dari pembicaraan hati ke hati antara saya dengan Pak Bagio dan Pak Parjo, nama yang sangat sederhana, bukan nama yang ngetren untuk zaman sekarang, Bagio Wahyono Suparjo, tetapi mereka berdua adalah pejuang-pejuang yang sangat luar biasa. Dari pembicaraan hati ke hati antara saya dengan mereka, dan dari konsep-konsep yang akan dipergunakan untuk mensejahterakan kota Solo, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo, sehingga mendasari di dalam pemilihan Bapak Bagio Wahyono dan FX Suparjo dalam maju Pilkada Solo. Hal ini cukup membuat kita harus mengerti tentang satu hal, bahwa sesuatu yang mungkin kok koyo-ngoyo kalau kita lakoni, kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan ketetapan hati, insya Allah bismillah akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Kita hanya ingin menyuguhkan kepada sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, khususnya di kota Solo. Sebuah pesta demokrasi yang kita dasari dengan demokrasi yang sesungguhnya, tanpa manipulasi, tanpa uang yang harus disebar, tanpa harus membeli suara dan lain sebagainya. Dan saya yakin dengan niat yang tulus, yang ikhlas, dengan langkah yang benar, kita hanya bisa berharap bahwa masyarakat kota Solo bisa melihat dengan kacamata yang benar, bahwa kita butuh sebuah perubahan, dan perubahan yang terbaik akan diawali dengan langkah yang terbaik, dan langkah yang terbaik harus dimulai dengan sebuah langkah-langkah yang bersih, yang tulus dan ikhlas. Dan itu semua harus kita mulai dengan tanpa money politik, tanpa uang yang harus disebar, tanpa kita harus berperang dengan uang dan uang. Dan bismillah kita akan bisa melakukan itu semua. Dan Tikus Piti Hanoto Baris akan siap mengawal Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo untuk terus berjuang di dalam menegakkan demokrasi yang sebenarnya di Indonesia, di kota Solo khususnya. Dan saya sendiri selaku Ketua Tikus Piti Hanoto Baris akan berupaya penuh dengan sekuat tenaga, walaupun Tikus Piti versus gajah, Tikus Piti dengan masyarakat yang memang menghendaki demokrasi yang seutuhnya, dengan perjuangan untuk perubahan yang terbaik nantinya, dengan harapan seperti itu, versus gajah yang kemungkinan dengan seluruh partai politik, karena memang kita tidak ada korelasi atau perjanjian dengan partai apapun. Kalau dinilai matematika memang sangat berat, dan kita mengakui bahwa itu sangat berat. Kita masyarakat yang sama sekali tidak pernah berkecimpung di dalam perpolitikan. Pak Bagio, Pak Parjo belum pernah melakoni dalam percaturan perpolitikan. Baru hari ini, baru kali ini langsung ditunjuk sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota. Walaupun yang terjadi di dalam perjalanan selama ini yang didapat mereka adalah cibiran, hinaan, sampai dibilangi bangun tidur toh Pak, kok selama ini lindur wae, kok ngimpi jadi wali kota, awakmu ki sopo gitu. Tetapi satu prinsip, dan itu kita syukuri alhamdulillah, bahwa sampai hari ini, sampai kemarin, Bajo telah mengumpulkan lebih dari 50.000 KTP di kota Solo. Walaupun yang masuk di verifikasi administratif 35.400 sekian. Dan alhamdulillah dalam verifikasi faktual pertama yang menyatakan mendukung ada 28.000 sekian. Ini yang patut kita syukuri. Saya selalu menanamkan, saya selalu mendengungkan tentang menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo. Kita memang tidak ada korelasi dengan partai politik yang mungkin selama ini sudah tersistematik, sudah benar-benar tersistematis dengan baik. Kita hanya sekumpulan masyarakat
kecil yang mencoba untuk demokrasi seutuhnya tanpa money politik. Wis masyarakat kecil ijiran didit. Sudah kecil, kumpulan masyarakat kecil tidak punya modal, tetapi maju. Bukan hal konyol, tetapi kita siapkan strategi-strategi yang terbaik nantinya. Ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji. Bapak Bagio Wahyono, Bapak FX Suparjo dengan latar belakang yang mungkin jauh dengan kata kapasitas, kata power, kata legalitas seorang tokoh atau legalitas orang kaya. Karena selama ini kita tidak perlu munafik. Yang jadi kepala daerah, yang jadi pejabat mesti kudu modal sih, mesti harus punya modal dulu. Entah yo duitnya kudu akeh, nek ora didit akeh yo nggak mungkin bisa mencalonkan kepala daerah atau DPR atau apalah. Sekti tanpa haji-haji, menang tanpa ngasoraki. Bismillah, kita selama ini yang kita dengungkan adalah kesopanan demokrasi, elegansi demokrasi. Sehingga yang selalu kita sampaikan kepada seluruh tikus piti Hanoto Baris adalah karena niatan kita adalah untuk kebaikan. Maka kita tidak perlu yang namanya mengolok-olok yang lain. Kita tidak perlu juga yang namanya memancing-mancing sebuah perkara. Tetapi yang kita lakukan adalah melangkah satu demi satu strategi, melangkah dan mematangkan dari visi misi pencalonan wali kota Solo, sehingga kalau jadi ya nggak ngisin-ngisini, kalau jadi nanti juga benar-benar bisa memimpin kota Solo dengan kapabilitasnya, dengan konsep yang kita susun dari awal, dengan niatan yang ikhlas yang membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin yakin dalam melangkah untuk pemenangan baju. Dan kalau ingin tahu lebih detail tentang strategi, lebih tahu tentang detail tentang visi misi bagaimana nanti membangun kota Solo, maka monggo masyarakat kota Solo membuka mata, membuka hati, membuka pikiran, berpikir secara luas tentang sebuah perubahan. Kalau bukan kita, sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan kita mau siapa lagi? Monggo sama-sama mendukung Bajo. Monggo sukseskan verifikasi faktual kedua sehingga Bajo bisa melenggang untuk kepercaturan pertandingan pilkada di kota Surakarta. Dan dengan itu maka satu sisi demokrasi di kota Surakarta masih terjaga secara elegan karena belum pernah ada sejarah di kota Surakarta partai politik melawan independen. Dan kalau Bajo ini nanti bisa melenggang sampai ke percaturan politik, sampai ke DCT, daftar calon tetap, maka elegan demokrasi di kota Solo masih terjaga, partai politik versus independen. Dan saya berharap untuk masyarakat kota Solo memberikan dukungannya dan pemenangannya, dan kita wujudkan bersama, kita balik skema yang selama ini terjadi. Kita serahkan nanti semuanya kepada rakyat, kepada masyarakat kota Solo untuk masalah pembangunan dan lain sebagainya. Sehingga konsep yang sudah kita bikin tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas itu bisa direalisasikan dengan bersatunya kota Solo, bersatunya antara pemerintah kota Solo dengan rakyat kota Solo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk masalah proses dari pemilihan Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo, dan juga langkah-langkah yang akan kita langkahkan di dalam pemenangan dan harapan terbesarnya di dalam visi wali kota nantinya setelah jadi. Sehingga di sini saya tegaskan bahwa pemilihan Bajo dan pencalonan Bajo tidak asal-asalan tanpa konsep. Kita sudah menyiapkan konsep perubahan 1 hari untuk kota Solo, bukan 100 hari, tetapi 1 hari untuk kota Solo. Sehingga masyarakat kota Solo akan langsung merasakan perubahan yang ada tanpa sebuah alibi apapun. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata maupun tindak tanduk saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku semua, sedulur Sinoroweti. Saya hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Surya Nuswanta.